Halo Sobat Sains, berikut adalah ketentuan khusus Farmakopeia Indonesia yang memuat tentang 11 jenis wadah dan penyimpanan bahan obat di farmasi. Berikut adalah wadah dan penyimpanan. Wadah dan penyimpanan yang dimaksud di sini adalah wadah dan sumbatnya tidak boleh mempengaruhi bahan yang disimpan di dalamnya, baik secara kimia maupun secara fisika, yang dapat mengakibatkan perubahan pada kekuatan, mutu, dan kemurnian hingga tidak memenuhi persyaratan resmi pada obat tersebut. Kecuali dinyatakan lain, persyaratan wadah yang tertera di Farmakopeia juga berlaku untuk wadah yang digunakan dalam persyaratan obat oleh apoteker. Berikut tentang kemasan tahan rusak. Wadah suatu bahan steril yang dimaksudkan untuk pengobatan mata ataupun telinga, kecuali yang disiapkan segera sebelum diserahkan atas resep dokter. Harus disegel sedemikian rupa sehingga isinya tidak dapat digunakan tanpa merusak segel tersebut. Dan berikutnya tentang wadah tidak tembus cahaya, di mana wadah tidak tembus cahaya harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya, dibuat dari bahan khusus yang mempunyai sifat menahan cahaya atau dengan melapisi bahan tersebut. Wadah yang bening dan tidak berwarna atau bahan yang tembus cahaya dapat dibuat tidak tembus cahaya dengan memberi pembungkus yang buram tentunya. Dalam hal ini, pada etiket harus disebutkan wadah pembungkus buram yang diperuntukkan sampai isi dari wadah habis hingga diminum atau digunakan untuk keperluan lain. Jika dalam monografi dinyatakan terlindung dari cahaya, maka yang dimaksud adalah agar penyimpanan dilakukan dalam wadah yang tidak tembus cahaya. Wadah tertutup baik. Wadah tertutup baik harus melindungi isi terhadap masuknya bahan padat dan mencegah kehilangan bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Sementara itu, wadah tertutup rapat harus melindungi isi terhadap masuknya dari bahan cair, bahan padat, ataupun uap yang mencegah kehilangan, merekat, mencair, atau menguapnya bahan-bahan selama penanganan, pengangkutan, distribusi, dan harus dapat ditutup rapat kembali. Wadah tertutup rapat dapat diganti dengan wadah tertutup kedap untuk bahan dosis tunggal tentunya. Wadah tertutup kedap. Wadah tertutup kedap harus dapat mencegah tembusnya udara ataupun gas selama penanganan, pengangkutan, dan penyimpanan serta distribusinya. Wadah satuan tunggal digunakan untuk produk obat yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai dosis tunggal yang harus digunakan segera setelah tutup dibuka. Wadah atau pembungkusnya sebaiknya dirancang sedemikian rupa hingga dapat diketahui apabila wadah tersebut pernah dibuka. Tiap wadah satuan tunggal harus diberi etiket dan menyebutkan identitas daripada kadar ataupun kekuatan, nama produsen, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa daripada obat tersebut. Berikutnya tentang wadah dosis tunggal. Wadah dosis tunggal adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang hanya digunakan secara parenteral. Wadah dosis satuan adalah wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan bukan secara parenteral dalam dosis tunggal dan langsung dari wadah tersebut. Wadah satuan ganda adalah wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan pada kekuatan, mutu, dan kemurnian zat yang ada di dalam wadah tersebut. Sementara yang terakhir adalah wadah dosis ganda adalah wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan hanya untuk parenteral. Oke Sobat Sains Farmasi, itu adalah 11 jenis wadah dan penyimpanan obat di dalam bidang farmasi yang semuanya ada di dalam ketentuan khusus Farmakopeia Indonesia. Dan ini tentang wadah dan penyimpanan, kemasan tahan rusak, wadah tidak tembus cahaya, wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, wadah tertutup kedap, wadah satuan tunggal, wadah dosis tunggal, wadah dosis satuan, wadah satuan ganda, dan yang terakhir adalah wadah dosis ganda. Oke Sobat Sains Farmasi, semoga kamu bisa belajar pada video kita kali ini dan sampai jumpa di next video.